Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suci Wulandari dengan NIM 2007025021. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Nah, rasio keuangan itu adalah rumus untuk membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang nilainya itu bisa kita terjemahkan, bisa kita baca, dan kita tahu apa artinya gitu. Secara garis besar, rasio itu terdiri dari 4, yaitu ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan juga rasio aktivitas. Nah, yang pertama yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau menghasilkan laba. Lalu yang kedua yaitu ada rasio likuiditas. Kata kuncinya yaitu liquid atau cair. Rasio ini yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya atau hutang jangka pendek yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya atau total keseluruhan hutang. Nah, lalu rasio yang terakhir atau rasio yang keempat yaitu rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan atau efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis rasio-rasio yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu jenisnya ada banyak, tetapi saya di sini hanya akan menjelaskan mengenai rasio-rasio yang sering keluar. Jadi tidak semua rasio di sini saya akan jelaskan. Di sini rasio profitabilitas itu jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu ada ROE atau Return on Equity. Return on Equity ini pengembalian terhadap modal. Jadi patokan dari ROE ini sebenarnya yaitu suku bunga deposito. Apabila ROE-nya ini lebih kecil daripada suku bunga deposito, biasanya perusahaan itu dianggap jelek karena sudah beroperasi tetapi dia tetap di bawah suku bunga deposito. Misal suku bunga deposito itu dipatokkan 6%, tetapi ROE yang dimiliki suatu perusahaan itu di bawah 6%, maka dapat dikatakan perusahaan itu tidak baik. Lalu yang kedua yaitu ROA atau Return on Asset atau pengembalian terhadap aset. ROA ini rumusnya laba dibagi total aset dikali 100%. Nah, ROA ini tidak dapat dibandingkan seperti ROE tadi. Kalau patokannya ROE itu kan suku bunga deposito, dia tuh dapat dibandingkan dengan suku bunga deposito. Tapi ROA ini itu tidak dapat dibandingkan. Nah, dia itu dari masing-masing sektor itu berbeda. Dia hanya bisa dibandingkan dengan data-data sebelumnya atau data-data tahun sebelumnya melalui laporan keuangan. Nah, lalu yang ketiga adalah return on sale atau pengembalian terhadap penjualan. Nah, return on sale ini rumusnya yaitu laba dibagi penjualan dikali 100%. Nah, sama seperti ROA tadi, ROS ini dia tidak dapat dibandingkan gitu. Dia hanya bisa dibandingkan dengan data-data sebelumnya atau bandingkan dengan data-data tahun sebelumnya, apakah ROS ini itu lebih baik daripada tahun sebelumnya atau sebaliknya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini jenis-jenisnya juga banyak seperti rasio profitabilitas tadi, tapi di sini saya tidak akan membahas semuanya. Saya di sini hanya akan membahas 3 rasio. Yang pertama yaitu ada current ratio. Current ratio itu rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Current ratio ini dia itu menghitung aktiva lancar terhadap hutang lancar yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi current ratio ini minimal jumlahnya itu harus 1 gitu. Misalkan aktiva yang dimiliki suatu perusahaan itu jumlahnya 100.000 dan hutang lancar yang dimiliki suatu perusahaan juga 100.000, maka 100 dibagi 100 itu jadinya 1. Nah, berarti perusahaan itu dapat memenuhi hutang jangka pendek yang dimilikinya. Nah,
Tetapi jika hutang lancar itu lebih besar daripada aktiva lancarnya, maka suatu perusahaan itu tidak dapat memenuhi hutang jangka pendeknya. Lalu yang kedua yaitu ada quick ratio. Quick ratio ini rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada cash ratio atau rasio kas. Cash ratio ini dia itu rumusnya kas dibagi dengan hutang lancar. Jadi cash ratio ini mengukur apakah hutang itu bisa dibayar menggunakan dengan uang kas yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini saya hanya akan membahas dua, yaitu debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Yang pertama yaitu debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dan total modal. Nah, DER ini itu minimal itu harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Karena kalau lebih dari 1 berarti aktiva yang dimiliki suatu perusahaan itu berarti dibiayai oleh hutang. Nah, lalu yang kedua ada DAR. DAR itu debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini minimal itu adalah 50%. Karena jika lebih dari 50%, maka harta yang dimiliki suatu perusahaan itu berarti dibiayai oleh hutang. Selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini saya hanya akan membahas satu, yaitu total asset turnover. Total asset turnover ini mengukur bagaimana perusahaan itu menghasilkan penjualan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki. Nah, rumusnya yaitu ada penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, sama seperti ROA dan ROS tadi, total asset turnover ini tidak bisa dibandingkan karena masing-masing sektor itu berbeda. Total asset turnover ini hanya bisa dibandingkan dengan data-data tahun sebelumnya atau data-data dari laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rasio-rasio keuangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.